صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah umroh ya. Jadi alhamdulillah di part sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun umroh, kemudian juga tentang larangan-larangan umroh. Dan teman-teman kalau bisa ya mudah-mudahan semua konten-konten ini bermanfaat. Mudah-mudahan ya silahkan untuk bantu like, share, dan subscribe-nya juga. Karena mudah-mudahan dengan konten-konten produktif itu bisa banyak yang nonton dan bisa banyak juga yang tercerahkan, bisa banyak juga yang tahu informasi ini, dan bisa semakin banyak amal jariah yang teman-teman lakukan gitu dengan cara share informasi dan ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan juga pahalanya mengalir buat aku pribadi dan buat teman-teman semuanya yang udah share. Oke. Dan untuk pembahasan kali ini adalah tentang sunnah-sunnah umroh. Nah, kalau biasanya apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh? Apakah ada ibadah yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu ya? Oke, jadi ada ketentuan-ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum maupun dalam kondisi umroh ya. Oke, untuk sebelum pelaksanaan umrohnya itu seperti biasa kita harus disunahkan untuk melaksanakan mandi ihram ya, mandi ihram atau mandi umroh. Jadi biasanya 2 rakaat mandi sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat seperti itu. Oke ya. Jadi mandi ihramnya seperti mandi seperti mandi wajib seperti itu. Jadi diniatkan ya Allah untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Kotoran yang ada di badan kita mudah-mudahan hilang semuanya. Kemudian juga kalau tadi dalam kondisi ihram teman-teman itu dilarang untuk menggunakan wangi-wangian, tapi kalau sebelum teman-teman dalam kondisi ihram maka teman-teman disarankan untuk menggunakan wangi-wangian ya. Jadi disunahkan untuk ya harum gitu sebelum kondisi sebelum nanti teman-teman melaksanakan ihram gitu. Tapi kalau seandainya nanti katanya kalau aku udah wangi tapi aku mau ihram, ya itu nggak apa-apa karena itu melekat sebelum teman-teman melaksanakan ihram. Oke. Selanjutnya, sebelum teman-teman umroh, teman-teman disarankan untuk memotong kuku terlebih dahulu, mencukur kumis. Kalau misalkan jenggotnya dirasa mau dicukur juga silahkan gitu kan. Kemudian memperbaiki kondisi rambut itu dipersilahkan juga. Kemudian ketika teman-teman menggunakan kain ihram, atau yang laki-laki atau yang perempuan menggunakan pakaian ihram, baik itu putih atau hitam gitu. Kalau yang jelas itu nggak nerawang gitu ya, dan menutupi aurat, nanti disunahkan untuk menggunakannya itu dengan cara menghadap ke kiblat gitu ya, dan tentunya dengan doa-doa ketika menggunakan pakaian seperti itu. Kemudian disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Oke. Sholat sunnah seperti biasa tapi diniatkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Nah, ketika pelaksanaan umroh, apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan? Yaitu memperbanyak membaca lafaz talbiyah, ya kan? Jadi kemarin saya mengajak teman-teman semuanya untuk menavigasikan hati kita dengan kalimat dan lafaz talbiyah, dan ini memang termasuk sunnah yang dianjurkan, ya. Dengan lafaz talbiyah menavigasikan hati kita ya, dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ada 4 kandungan. Kemarin di beberapa part sebelumnya itu sudah Indah bahas, yaitu kandungan syukur, kandungan sabar, kandungan tawakal, dan kandungan tauhid ya. Tauhid, syukur, sabar, dan tawakal gitu ya. Kemudian memperbanyak berdoa dan kalimat thayyibah. Tentunya ya ini kita harus banyak-banyak berdoa untuk diri kita sendiri, boleh untuk keluarga, untuk orang tua, untuk
guru-guru kita, untuk teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, masyarakat, di lingkungan RT, RW, kemudian di majelis taklim, di sekolah kita. Mungkin kalau kita yang guru, untuk murid-murid kita, kalau kita yang murid, untuk guru-guru kita, kalau kita pegawai, untuk bos kita, atasan kita gitu kan, untuk teman-teman karyawan dan sebagainya. Kalau kita bos ya untuk karyawan-karyawan kita dan sebagainya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya untuk dalam melaksanakan ibadah umrah tersebut. Oke, dan selanjutnya meminum air zam-zam. Nah, biasanya nanti disunahkan ya pas dalam kondisi ibadah umroh ya, pas udah selesai melaksanakan tawaf, itu kan mundur ke belakang ya. Nah, di sana tuh ada air zam-zam yang disediakan sengaja, dan di sana disunahkan untuk meminum air zam-zam tersebut. Jadi tapi kalau bisa sih hindari yang dingin ya, karena di sana tuh ada yang dingin dan ada yang biasa. Kalau yang dingin itu nanti agak mengganggu ke tenggorokan, karena memang kondisi cuaca di Indonesia dengan kondisi di Mekah itu kan berbeda ya. Jadi biar nggak terlalu shock nih badan kita, jadi untuk menjaga kondisi tubuh kita juga, kalau bisa nanti minum air zam-zamnya, minum air zam-zam yang biasa aja, tidak yang dingin. Kemudian istilam ketika di Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian juga sholat sunnah di Multazam, kemudian di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail ya. Oke. Jadi nanti pas ketika insya Allah nanti ada pembahasan tentang istilam ini, istilam di Rukun Yamani dan di Hajar Aswad. So di next video nanti kan ada mengangkat tangan kita ya, mengangkat tangan, kemudian mencium sebagai bentuk isyarat kita sudah memegang Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Oke, itu saja mungkin teman-teman semuanya tentang sunnah-sunnah umroh yang bisa teman-teman laksanakan baik sebelum umroh maupun pas sedang melaksanakan ibadah umroh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.